Halo kawan, jumpa lagi di Takdir Channel. Di tanaman cabai saya ini usianya sudah 85 hari setelah tanam. Kondisinya sangat memprihatinkan kawan, karena di masa generatif ini semestinya dia sudah memproduksi maksimal buahnya, namun terkendala di hama kawan, seperti ini. Ini terserang lalat buah dan sangat parah kawan. Itu saya gunakan insektisida Kurakron pada penyemprotan yang lalu. Namun kurang mempan kawan, karena di sini sangat tanaman cabai saya ini sudah banyak kendalanya. Buahnya juga ini mulai membusuk kawan. Itu disebabkan karena hujan terlalu tinggi di wilayah saya. Hampir setiap malam itu hujan deras kawan. Dan pada daun-daun bawah itu juga banyak yang kuning ya. Buahnya juga ini banyak yang busuk ini kawan. Itu disebabkan karena jamur. Nah, ini kondisi tanaman saya kawan. Ini daunnya banyak yang terserang hama nih. Sepertinya ini hama thrips kawan, karena di tulang-tulang daun itu banyak yang kecoklatan ya. Nah, sekarang kawan saya akan melakukan penyemprotan, karena di tanaman cabai itu banyak lalat buahnya. Jadi kali ini saya menggunakan insektisida Winder sebanyak 2 sendok makan kawan. Jadi saya gunakan insektisida Winder ini sebanyak 2 sendok makan untuk kapasitas 1 tangki. Insektisida Winder ini fungsinya untuk hama thrips ya kawan. Nah, sekarang saya menambahkan juga fungisida Antrakol. Fungisida Antrakol ini saya gunakan juga sebanyak 2 sendok makan di sini. Nah, ini 1. Fungsinya kawan untuk mencegah tadi itu saya menemukan ada busuk buah. Jadi saya gunakan Antrakol ini untuk mencegah jamur kawan. Nah, ini kawan sebanyak 2 sendok makan ya saya berikan. Lalu kemudian karena di sini curah hujan yang sangat tinggi, itu biasanya saya akan menggunakan perekat kawan. Nah, perekat yang saya berikan itu biasanya sebanyak 30 mili kawan untuk 1 tangkinya ya. Nah, sekarang saya melakukan penyemprotan. Itu biasanya saya mulai dari bawah daun sampai ke atas, karena biasanya hama kutu-kutuan itu seperti kutu kebul itu biasanya bersembunyi di bawah daun. Ya, begini tanaman cabai saya kawan ya. Saya merawat apa adanya, rumputnya juga pada tinggi-tinggi ya, maklumlah saya menanam juga ini hanya iseng-iseng aja kawan. Di sini saya tanpa olah tanah, tanpa mulsa, tanpa bedengan, dan tanpa pupuk dasar. Baik kawan, saya akan update terus nanti hasil dari penyemprotan ini ya. Nah, sekarang 86 hari setelah tanam kawan, ini kemarin kita telah melakukan penyemprotan. Nah, sekarang saya melihat di balik-balik daun itu berkurang sih hama kutu-kutunya kawan. Namun secara keseluruhan itu kalau dipandang kurang bagus ya kawan. Karena kalau dipandang tanaman cabai saya ini, waduh, sangat kurang bagus lah, karena banyak sekali yang kuning-kuning daunnya kawan. Di sini juga seperti ya, tapi saya disyukuri aja kawan, karena semenjak saya penyempraian kemarin itu sepertinya ada perubahan, hama-hamanya berkurang. Sekarang 87 hari setelah tanam, secara keseluruhan itu sepertinya masih kekuning-kuningan kawan daunnya. Jadi tidak memperlihatkan tanaman yang bagus ya. Ya, disyukuri aja kawan.
Namun teman-teman, bila ada solusi untuk mengatasi daun seperti ini, tolong komen ya kawan, agar saya juga bisa mengaplikasikan di lahan cabai saya ini. Nah, sekarang usia cabai saya sudah 88 hari. Sekarang ini saya akan melakukan penyemprotan lagi kawan. Adapun bahan yang saya gunakan di sini Pegasus, insektisida Pegasus ini itu saya biasa gunakan sebanyak 8 mili ya, karena hanya untuk pencegahan saja kawan. Karena di minggu lalu itu pada penyemprotan yang lalu itu sepertinya hama kutu-kutuan itu sudah berkurang. Jadi sekarang ini saya hanya melakukan perawatan pencegahan saja. Jadi dosisnya saya gunakan sebanyak 8 mili per tangki ya. Nah, setelah insektisida, ini sekarang saya menggunakan fungisida Skor ya kawan. Fungisida ini fungisida sistemik, itu diproduksi oleh PT Syngenta. Adapun dosis yang saya gunakan di sini kawan sama dengan insektisida Pegasus tadi, itu sebanyak 8 mili per tangki kawan. Dan sebelum saya tuang masuk ke dalam tangki sprayer, itu biasanya saya melakukan pencampuran seperti ini. Saya aduk dulu, saya larutkan, lalu kemudian saya setelah dirasa larut, barulah saya memasukkan ke dalam tangki sprayer kawan. Nah, di sini juga karena cuaca lagi kurang bersahabat kawan, setiap malam itu hujan, kadang hujan deras ya. Di sini saya menggunakan perekat dan perata ya. Di sini perekat yang saya gunakan adalah merek dagang Sunfit, itu sebanyak 30 mili kawan per tangkinya. Jadi tidak mesti harus menggunakan produk Sunfit ini ya kawan. Banyak sekali merek dagang dijual di pasaran, terserah kawan-kawan mau gunakan perekat yang seperti apa. Nah, sekarang di sini juga saya menggunakan pupuk MKP ya, karena cabai saya ini sudah masuk dalam fase generatif, sudah masuk fase berbuah. Jadi di sini saya akan menggunakan pupuk MKP yang bisa dilarutkan ke dalam air lalu kita semprotkan nantinya kawan. Adapun dosis yang saya gunakan di sini itu sebanyak 2 sendok makan ya. 2 sendok makan itu saya rasa sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak, karena saya khawatir juga kalau saya berikan terlalu banyak nanti akan berdampak negatif terhadap bunga cabai saya ya. Jadi saya berikan 2 sendok saja, asalkan rutin dalam pengaplikasiannya. Seperti itu cara saya kawan dalam melakukan perawatan tanaman cabai. Namun bila kawan-kawan juga memiliki cara yang berbeda dengan saya, silakan komen di kolom komentar, kita berbagi ilmu kawan. Bisa jadi pengalaman kawan-kawan itu bisa jadi pembelajaran buat kita juga yang di daerah sini. Barangkali ada hal-hal yang kawan-kawan gunakan selain bahan yang saya gunakan di sini. Tolong di-share ya kawan, untuk mengatasi daun kuning seperti yang kita lihat tadi, itu terlalu banyak daun kuningnya ya. Apa namanya, sepertinya itu menurut para master tanaman cabai itu adalah virus Gemini ya. Dan cara mengatasinya itu sampai sekarang pun juga saya masih kewalahan kawan. Jadi bila mana kawan-kawan tahu, silahkan komen ya bagaimana cara pengendaliannya itu. Oke kawan, nah sekarang kita melakukan penyemprotan. Seperti biasanya kawan-kawan sudah tahu semua, kita biasa melakukan penyemprotan itu mulai dari bawah daun sampai ke atas. Dan inilah kondisi tanaman cabai saya. Mudah-mudahan penyemprotan kali ini dengan maksimal, ada hasil yang maksimal ya dari kemarin. Jadi penyemprotan kali ini mudah-mudahan bisa ada perubahan di daun-daun kuning ini ya kawan. Nah baik kawan-kawan, 89 hari setelah tanam, hari ini saya mau melakukan penyemprotan dengan menggunakan bakteri fotosintesis ini. Mudah-mudahan dengan bakteri fotosintesis ini dapat memperbaiki jaringan tanaman
tanaman cabai saya. Karena kita lihat tadi kawan, pada daun cabai itu banyak yang menguning, itu disebabkan virus Gemini. Mudah-mudahan dengan saya melakukan penyemprotan ini bisa agak membaik ya. Nah, dosis yang saya gunakan di sini kawan sebanyak 1,5 gelas itu bakteri fotosintesis ya. Jadi bakteri ini fungsinya sangat baik kawan untuk membantu proses fotosintesis pada daun ya. Mudah-mudahan dengan mengaplikasikan pupuk ini bisa dengan membaik ya kawan. Tanaman cabenya, daun-daunnya bisa agak pulih ya. Nah, sekarang sudahlah 90 hari setelah tanam kawan. Usia tanaman cabai kita ini sudah 90 hari. Artinya 1 hari setelah penyemprotan bakteri fotosintesis ya. Kemarin itu saya telah melakukan penyemprotan dengan bahan bakteri fotosintesis yang telah saya buat pada beberapa hari yang lalu, dan kini 1 hari setelah penyemprotan itu saya melihat kondisi tanaman saya ini kawan lumayan lah, namun tidak terlalu nampak perubahannya ya kawan, karena masih saya gunakan baru tahap ini kawan, baru sekali ini. Mudah-mudahan di video-video berikutnya nanti daun-daun ini sudah mulai ada kelihatan perubahan ya. Tapi saya mengamati di tanaman cabai saya ini kawan, itu sepertinya mengeluarkan tunas-tunas baru, pucuk-pucuk baru ya. Nah, sekarang sudah usia 91 hari setelah tanam. Artinya sudah 2 hari saya telah melakukan penyemprotan bakteri fotosintesis. Nah, daun-daun tanaman cabai saya masih seperti ini kawan, belum terlalu nampak perubahannya ya. Namun kata teman-teman itu 2 kali 24 jam setelah penyemprotan bakteri fotosintesis itu kita sudah bisa kita lihat hasilnya ya. Dan tanaman cabai di sini kawan sudah mulai ada yang masak. Sepertinya kita harus petik nanti ya kawan. Nah, bunga-bunganya juga ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.